Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa kali saya mendengar satu ungkapan yang disampaikan oleh sebagian guru-guru kita, para asatiz maupun sahabat atau kawan kita yang menyatakan bahwa tidak ada kewajiban bagi seorang istri untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah seperti menyapu, mengepel, mencuci, memasak, dan lain-lain. Tapi ada satu kewajiban para istri, yaitu taat patuh kepada suaminya. Jadi apabila suaminya memerintahkan untuk menyapu, mengepel, mencuci, memasak, dan lain-lain, maka wajiblah si istri untuk mematuhinya. Sebenarnya saya agak kurang setuju terhadap pernyataan seperti ini. Mungkin ini disampaikan secara bercanda, tetapi apabila dianggap sebagai sebuah kebenaran yang mutlak, tentu ini harus didiskusikan terlebih dahulu agar kita mendapatkan satu kebenaran yang tidak menyelisihi Al-Quran maupun Sunnah. Saya tidak mendapati atau saya belum mendapati memang ada nas baik ayat, hadis maupun kaidah-kaidah yang dirumuskan dan disepakati oleh para ulama terkait pekerjaan-pekerjaan rumah adalah kewajiban bagi para istri. Saya memang tidak menemukan itu. Ada ayat atau ada hadis dan lain-lain yang menyatakan bahwa pekerjaan rumah adalah pekerjaan wajib bagi seorang istri. Tapi di sisi lain juga memang tidak ada juga nas yang menyatakan bahwa pekerjaan rumah itu pun adalah kewajiban suami. Tetapi kewajiban istri untuk taat kepada suami itu jelas ada nasnya. Sebaliknya, kewajiban suami untuk melindungi, membimbing, mengayomi, melayani istri juga ada nasnya. Kita sama-sama mengetahui bahwa tidak ada perbedaan, tidak ada diskriminasi dalam Islam terkait dengan laki-laki dan perempuan. Semuanya sederajat di mata Allah. Yang membedakan adalah tingkat ketakwaannya. Islam telah mengangkat harkat derajat wanita atau perempuan sudah sejak 1400 tahun yang lampau, jauh sebelum dunia barat mampu kemudian menghormati perempuan. Dan kita telah membebaskan perbudakan, membebaskan perempuan dari kezaliman-kezaliman yang terjadi pada zaman jahiliyah. Islam telah menempatkan perempuan pada posisinya yang sangat mulia dan sangat terhormat secara adil, secara moderat, tidak berlebihan, tidak terlalu terbuka, tidak terlalu memboleh-bolehkan segala sesuatu, membebaskan kesemuanya, dan juga tidak terlalu memperketat, mempersulit sesuatu. Islam berada di tengah-tengah sebagai agama yang wasatiyah. Jadi dalam hal ini kita dapat melihat realitas sosialnya, realitas keseharian kita. Bahwa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan itu untuk saling melengkapi, untuk saling menyempurnakan. Laki-laki dan perempuan jelas berbeda. Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Kalau semuanya harus sama, untuk apa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan? Cukup laki-laki saja atau cukup perempuan saja? Oleh karenanya Allah menciptakan laki-laki dan perempuan sebagai pasangan yang saling melengkapi, saling menyempurnakan, saling membantu dan saling mengokohkan. Kenapa selama ini pekerjaan-pekerjaan rumah itu didominasi atau dominan dilakukan oleh istri atau kaum perempuan? Karena mereka memiliki kelebihan, memiliki potensi untuk dapat mengerjakan itu semua dengan baik. Coba Anda bayangkan kita sebagai para suami melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah yang luar biasa itu. Sehari-hari kita lakukan, dapat kita bayangkan akan seperti apa rumah yang kita tinggali. Kita mengepel, menyapu, memasak. Laki-laki tidak diciptakan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan itu dalam tanda petik ya. Bukan berarti tidak boleh. Rasulullah SAW sesekali beliau membantu istri-istrinya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah. Tapi itu bukan pekerjaan tetap Rasulullah SAW. Beliau pekerjaan tetapnya adalah menjadi pemimpin keluarga, kepala rumah tangga. Beliau bekerja, beliau berpolitik, beliau
berbudaya, berekonomi di luar, berperang, dan lain sebagainya. Tidak ada larangan laki-laki untuk membantu istrinya, suami membantu istrinya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah. Karena memang perempuan diberikan potensi oleh Allah, diberikan ketabahan, kesabaran, keuletan, kasih sayang untuk mengurus pekerjaan-pekerjaan rumah, untuk mengurus anak, membimbing anak, mengajari anak di rumah. Yang itu bisa dikatakan tidak dimiliki oleh kaum laki-laki, oleh para suami. Tadi seperti disampaikan, dapat dibayangkan jika suami-suami itu melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah sebagai pekerjaan rutinnya dan keharusannya. Lalu kaum perempuan diharuskan bekerja di luar rumah, yang itu bukan ketentuan prinsipnya, bukan ketentuan pokoknya. Itu yang kemudian sekarang di dunia modern menjadi cikal bakal asal mula kerusakan banyak rumah tangga, baik di barat maupun di timur, baik di dunia Islam maupun bukan di dunia Islam. Ketika laki-laki bekerja melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah, perempuan bekerja melakukan pekerjaan-pekerjaan kaum laki-laki di luar. Jadi dalam hal ini kita tidak setuju dengan emansipasi, dengan feminisme dan lain-lain yang mengharuskan bahwa laki-laki dan perempuan itu harus setara. Laki-laki dan perempuan tidak bisa setara, yang bisa itu serasi. Jadi yang kita perjuangkan bukan kesetaraan, tapi keserasian. Karena tidak mungkin setara, laki-laki dan perempuan mempunyai bakatnya masing-masing, tugasnya masing-masing, mempunyai potensinya masing-masing. Allah ciptakan berbeda, tetapi itu saling mengisi, saling menguatkan, saling menyempurnakan. Itu hikmah dari Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Tadi sudah disebutkan, kalau laki-laki dan perempuan harus sama segalanya dalam semua hal, semua aspek, maka untuk apa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan? Kenapa tidak laki-laki semua saja atau perempuan semua saja? Jadi pekerjaan-pekerjaan rumah adalah pekerjaan-pekerjaan yang sangat mulia, yang sangat terhormat. Itu sesuatu yang harus diapresiasi dan pahalanya besar sekali di mata Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya seperti laki-laki keluar rumah untuk mencari nafkah, kewajibannya untuk menafkahi istri dan anak-anaknya. Jadi meskipun para istri kaum perempuan hanya di rumah saja, karirnya di rumah, bolak-balik antara dapur sumur kasur, itu pahalanya luar biasa. Bisa melebihi pahala para suami yang bekerja keluar rumah. Mereka bekerja tanpa henti. Kita saksikan istri-istri kita, dari mulai matahari terbit sampai mata suami terbenam, hampir tidak ada jedanya, hampir tidak ada istirahatnya. Inilah sesuatu yang kemudian harus diapresiasi, harus diberikan dukungan, diberikan perlindungan, diberikan pelayanan oleh para suaminya. Inilah yang disebut dengan keserasian, yang disebut dengan saling melengkapi dan saling menyempurnakan itu. Jadi sekali lagi menurut saya, apa yang disebut dalam ungkapan bahwa bukan kewajiban istri melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah, itu saya pikir tidak ada nasnya, tidak ada dalilnya, baik dalam Al-Quran, baik dalam ayat, hadis, maupun dari perkataan para ulama. Hanya saja memang kaum perempuan, kaum istri punya kewajiban untuk mentaati, mematuhi suaminya. Itu pun bila suaminya itu taat kepada Allah dan patut untuk ditaati. Karena la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan bagi makhluk untuk bermaksiat kepada sang pencipta. Jadi ada ketaatan kepada suami itu bersyarat, yakni apabila suaminya taat pula kepada Allah, memerintahkan, memimpin, mengayomi, melindungi istri dan keluarganya itu di batas-batas syariat, di aturan-aturan dan nilai-nilai ajaran Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jika tidak, suami memerintahkan untuk bermaksiat atau suami memerintahkan untuk melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh Allah, maka tidak wajib untuk dipatuhi. Jadi mematuhi suami pun bersyarat, ya, apabila suaminya benar, apabila suaminya soleh. Jadi itulah
hal-hal yang sebaiknya meskipun candaan, tetapi harus didudukkan agar tidak menjadi sebuah pemahaman umum bahwa memang begitulah seharusnya. Nanti para istri melakukan pemberontakan dan boikot barangkali, tidak mau melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah yang itu memang fashionnya bukan fashion kaum laki-laki, tapi fashion kaum perempuan, dan itu terhormat, itu mulia, itu berpahala, itu amal soleh yang luar biasa. Seorang istri melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah, karena kalau suami dipaksakan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah yang bukan passionnya, maka akan terjadi kerusakan, kehancuran. Karena kita tahu kita tidak sesabar para suami ini, tidak setekun, tidak sekuat kaum perempuan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah itu. Hanya untuk menghargai mereka, menghormati mereka, memuliakan mereka, kaum perempuan, kaum ibu, para istri, para suami harus mampu untuk menyeimbangkan dengan nafkah yang diberikannya, penghormatan yang diberikannya, perlindungan yang diberikannya kepada para istri. Saya kira demikian, mudah-mudahan ini menjadi pemahaman kita bersama. Tapi apabila ada keliru apa yang saya pahami, maka kawan-kawan bisa memberikan kritik, bisa meluruskan di kolom komentar barangkali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.